Iya, baik. Ya, alhamdulillah kalau ternyata El juga itu adalah dewa, Theos juga ada dewa, ya lengkap lah. Makanya saya katakan tadi, saya tidak ingin meniru-niru itu. Tuhan saya adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, gitu ya. Amin, amin. Terus kemudian ketika pendeta mengatakan tidak bisa dipisahkan, sayangnya itu tidak ada validasi. Penggunaan kitabnya Yahudi ke Kristen itu tidak ada validasinya. Kenapa? Karena terbatas oleh pengakuan Tuhan sendiri dalam Mazmur 147 data 19 data 20. Firman yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan 33 nomor 4, hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Yakub. Terus kemudian diterangkan juga di dalam Yeremia 31, 31, 33, Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Dan tidak ada hukum kitab Tanak itu diwahyukan untuk bangsa asing. Itu nggak ada. Tidak ada datanya. Ini bermula dari sejarah yang panjang. Ketika Kaisar Ptolemy II meminta kepada beberapa rabi Yahudi untuk menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Septuaginta untuk diberikan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah Mesir, Alexandria, karena mereka sudah tidak mengerti bahasa Ibrani. Maka kitab Tanak itu, Taurat ini diterjemahkan kemudian oleh rabi-rabi ini untuk orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir, Alexandria. Jadi bukan untuk orang Kristen, bukan untuk Roma. Nah, saya kira begitu Pak Pendeta. Nah, lagi-lagi ketika berbicara mengenai konsep keselamatan tadi, kalau Pak Pendeta kemudian mengatakan itu tidak bercerita tentang pohon, sayangnya di situ bercerita pohon. Cerita pohon itu jelas sekali diceritakan di sana. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, ketika berbicara mengenai pohon yang baik, tidak mungkin membuahkan pohon yang tidak baik, buah yang tidak baik. Jadi di situ Yesus mensinkronkan pohon baik hasilnya baik. Yes. Pohon yang buruk buahnya buruk. Ternyata buah dari nabi palsu memanggil aku Tuhan. Di luar Yahudi yang tidak melakukan kehendak Bapa memanggil aku Tuhan berasal dari pohon yang tidak baik. Maka pohonnya harus ditebang. Siapa pohon dari kekristenan ini? Ya Paulus, Pak. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah menghalalkan seluruh makanan. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disetarakan dengan Elohim. Tidak pernah mengajarkan dirinya diutus untuk non-Yahudi. Jadi pohonnya ini jelas adalah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri kepada Bani Israel. Jadi ya silakan aja kalau saudara saya ini mengatakan itu perspektif sebagai seorang Muslim, saya katakan ya itu juga adalah perspektif seorang Kristen terhadap klaimnya kepada orang Yahudi yang bernama Yesus. Karena Yesus itu pengikutnya hanya orang-orang Yahudi saja, bukan non-Yahudi. Ketika ada orang non-Yahudi datang kepada Yesus di Matius 15 itu justru dikatakan Yesus sebagai, mohon maaf, sebagai guguk. Padahal sudah bertemu langsung, beriman kepadanya. Tapi tetap aja disebut guguk. Jadi kalau itu aja disebut guguk, bagaimana dengan orang Kristen yang hidup 2000 tahun setelahnya? Lalu kemudian kembali yang tadi, yang memanggil Yesus Tuhan itu di luar Yahudi, di Kristen tak ada yang lain. Tidak ada Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak. Komplotan Kristen inilah yang memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Maka pohonnya yang harus ditebang. Karena yang mengajarkan Kristen Paulus, bukan Yesus. Kalau Kristen ini adalah pohonnya Yesus, maka sudah pasti orang Kristen tak ada. Yang ada hanya Yudaism. Seperti itu, Bang. Ya, lagi-lagi itu perspektif, Bang. Perspektif gitu, karena Paulus itu dia seorang, kalau digambarkan pohon itu pohon yang baik gitu, karena ternyata penduduk dunia itu orang Kristen itu
2,7 miliar di atas dari Muslim. Itu kalau dia pohon yang jahat, pohon yang buruk, hasilnya buruk. Ternyata tidak buruk, Bang. Hasilnya baik. Ya. Jadi perspektif, nggak ada masalah. Kita tidak persoalkan itu, karena itu perspektif. Oke. Jumlah banyak, ya kuantitas itu tidak mencerminkan baik, tapi yang mencerminkan baik itu ada kualitasnya. Kalau jumlah banyak itu ditegaskan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, ketika murid-muridnya naik ke Bukit Zaitun bertemu dengan Yesus, dan Yesus ditanyai oleh gurunya, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman ini? Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau banyak orang itu ya justru dicurigai bahwa mereka inilah penyesat-penyesat itu. Ya, oke, itu perspektif, Bang. Karena kalau kita menggali ini tentang nabi palsu, itu lain lagi perspektif Kristen, Bang. Cuma saya tidak akan menyebut dan saya tidak akan mengurus soal itu. Yang pasti itu perspektif yang Abang katakan, perspektif. Karena Paulus itu sukses, dia memberitakan Injil, kemudian banyak orang bertobat, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan orang-orang percaya kepadanya. Bukan, sekali lagi, Kristen bukan pengikut Paulus. Dan Paulus tidak pernah mendirikan Kristen. Begitu. Tapi Kristen adalah pengikut Kristus. Gitu. Oke, baik. Kalau berbicara mengenai Kristen pengikut Kristus, saya mengiyakan. Betul, Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana?